Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman sekalian, di Bitcoin Update ini kita bakal review posisi Bitcoin pada pergerakan time frame weekly. Dan kita akan coba untuk melihat ya, kira-kira pergerakan seminggu ke depan itu mungkin bisa dibilang high impact-nya tuh dari mana. Kemudian juga kita bisa ngelihat yang namanya potensi range ya, yang akan terbentuk pada seminggu ke depan. Dan kita akan coba bedah secara detail melalui video ini. Teman-teman, before saya start, saya pengen say thank you dulu buat teman-teman yang udah sabar menunggu dari setiap video update yang kita berikan. Dan saya masih ada satu hutang teman-teman dengan salah satu viewers, karena udah sempat mention soal Uniswap. Sebenarnya ini adalah token yang menurut saya sebenarnya mempresent sebuah setup yang cukup menarik untuk ditransaksikan. Tapi karena kita pengen fokus dulu untuk Bitcoin-nya, mungkin untuk Uniswap detailnya besok akan saya jelaskan. Dan sementara sambil nunggu besok, saya akan post dulu analisis dan chart pada Telegram group. Jadi kalau teman-teman gabung di grup Telegram, nanti kalian bisa cek melalui grup Telegram. So teman-teman, kita langsung mulai aja dulu untuk Bitcoin-nya, dan harap sabar menunggu untuk Uniswap update besok. Alright, so teman-teman sekalian, saya mungkin akan mulai dari economic calendar, karena seperti biasa kita akan perlu ngelihat dulu pergerakan seminggu ke depan, news event apa yang high impact yang bisa bikin market tuh bergerak volatile, sampai bisa dibilang saking volatile-nya itu sangat beresiko kalau kita untuk transaksi gitu ya. Kalau saya lihat sejauh ini yang paling hot ya, kalau dari segi data sih nggak ada. Jadi kayak CPI, PPI kayaknya di minggu berikutnya gitu. Dan minggu besok yang hot itu ada Fed Chair Powell Speak, itu di hari Rabu ya. Jamnya juga aneh nih teman-teman, jam 9.15. Jadi saya melihat ini jangan-jangan dia ngomong di sebuah acara ya. Kalau di sini kan kita lihat dari keseluruhan ya, itu ada Eurogroup meeting ya, ada BOE Government Bailey Speaks ya. BOE itu adalah Bank of England. Kemudian ada ECB ya, European Central Bank. Di sini akan speak juga. Dan di jam yang lebih kurangnya beda-beda sedikit, 15 menitan, itu ada Fed Chair Powell Speaks. Mungkin dia akan menghadiri sebuah acara atau event dan memberikan pandangan dia seputar pergerakan dari ekonomi global ya. Jadi secara masif, secara gambaran besar atau major atau makro gitu. Sementara statement Jerome Powell itu kan baru aja kalau kita bisa bilang baru aja kita dengarkan atau kita ketahui pada pertemuan FOMC minggu kemarin. Jadi saya ngerasanya sih ini harusnya nggak akan terlalu yang high impact banget. Jadi kita bisa tetap aktif transaksi, cuman ya mungkin di dekat jam-jam itu ya kita bisa ngelihat lah ya pergerakannya itu seperti apa gitu loh. Kalau misalkan dia terlalu banyak spike ke atas dan ke bawah atau weak candle-nya terlalu beresiko, mungkin teman-teman bisa menghindari untuk transaksi dulu pada saat jam-jam tertentu. Dan kemudian dilanjut lagi itu di hari Jumat, itu jam 2 pagi. Ini kayaknya sih acaranya lebih dari sehari. Jadi kayak event yang berjalan lebih dari sehari. Kayak biasa setahu saya itu kayak Jackson Hole Symposium, itu juga ada beberapa hari ya sekali dia berjalan gitu loh. Tapi ini kan nggak disebut nih. Dan saya coba cari tahu lewat website resminya The Federal Reserve.Government, itu nggak ada ya. Jadi recent development-nya terakhir itu update terbaru adalah Federal Reserve Issues FOMC Statement tanggal 1 bulan 11. Itu berupa press release. Dan saya cek lagi kayak schedule berikutnya, itu nggak ada ya, press release nggak ada. Kemudian speeches of Federal Reserve officials itu juga nggak ada. Jadi di event resminya The Fed sendiri itu nggak ada. Dan saya mikir ini mungkin jangan-jangan kalau kita bisa lihat ya itu tadi ya, masalah event itu ya yang tadi saya sempat mention. Kita coba ganti nih speakernya jadi Chair Powell. Nggak ada teman-teman ya. Belum ada jadwal yang keluar untuk sampai dengan minggu depan. Tapi kan secara jadwal di sini tuh sudah ada. Mungkin nanti saya akan coba cari tahu ya, kira-kira di event apa dia hadirin dan apakah itu bisa mempengaruhi market secara masif. Apalagi kalau kita ngomongin ekonomi makro kan, itu berarti ya dari segala dunia tuh akan terpengaruh gitu ya dari statement-statement yang disampaikan oleh para pejabat-pejabat tinggi ini. Jadi mereka akan ngasih pandangan soal gimana kondisi ekonomi dunia. Mungkin di sini juga akan ngebahas sedikit banyak impact lah ya daripada mungkin situasi perang atau geopolitikal yang saat ini sedang terjadi, dan kira-kira gimana langkah mereka dalam meminimalisir dampak negatifnya. Itu mungkin pandangan saya sementara. So, kita bakal masuk ke dalam time frame weekly update. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini, ada situasi menarik lah saya ngelihatnya ya. Simple moving average 200 yang line berwarna biru Tosca itu ya, kalau kita lihat harga sempat naik di atasnya, pullback ke sana, naik lagi, turun di bawahnya. Orang berpikir ya pada saat ini terjadi itu udah skeptical. Banyak orang bilang katanya ini head and shoulders, dan tinggal menunggu breakdown aja. Tapi faktanya adalah tidak ada breakdown. Secara struktur pada time frame weekly itu masih di respect, dan saya ngelihatnya di sini adalah
5 wave count ya jatuhnya. Jadi kayak first wave ini masih berita negatif, second wave-nya ini orang masih panic selling pada saat kejadian FTX atau kasus FTX pada Desember tahun lalu. Kemudian begitu masuk ke wave 3 itu Januari sampai di bulan April pertengahan itu nanjaknya signifikan. Kenaikannya setahu saya almost 100% dari 15-16 ribuan sampai ke 30 ribuan. Di situ 88% gain ya, naik dari wave 2-nya. Lalu dia pullback, dia konsolidasi. Asumsi saya di sini adalah dia membentuk yang namanya ABC corrective waves ya, flat di sini karena pada akhirnya kita ngelihat harga itu respect banget dengan key level kita di $25.000 dan harganya langsung rally lagi ya. Ini by the way last month low itu yang dimaksud adalah low pada bulan September ya. Jadi September, Oktober. Nah, di Oktober itu low point-nya harusnya ada di more or less di sini, teman-teman ya. Ini kita bisa marking untuk last month low yang baru. Dan saat ini kita udah lagi ongoing development untuk candle weekly pada minggu pertama di bulan November ya. Akan closing dalam beberapa jam ke depan. Yang saya lihat di sini adalah good news-nya. Kita bisa reclaim $30.000 ya, 32.000 saat ini sebagai potensi support. Jadi kalau misalkan memang somehow ya kita ngelihat progres penguatan ini mungkin bisa terhenti lah di suatu titik gitu ya. Apakah dia di area resistance atau di maksudnya support resistance di sini ya, kita bisa lihat di sini kan juga ada support resistance gitu. Teman-teman bisa memperhatikan di kisaran area tersebut gitu ya. Itu adalah support resistance. Apakah dia bisa ketahan di situ? Bisa, possible. Kemudian selain itu apa yang saya perhatikan lagi? Mungkin di sini teman-teman bisa aware bahwa terbentuk yang namanya fair value gap pada time frame weekly dan technically kita belum pernah retest nih sampai dengan momen saat ini itu kita lagi berada di level tersebut which is di area 35.000 dan menurut saya itu adalah area psikologis yang sangat wajar lah mengundang sellers gitu ya. Dan seandainya ini adalah penghujung dari impulsive wave-nya which is ini adalah wave 5 dan kita bisa mengkonfirmasi bahwa ini adalah wave 1 major gitu, maka tidak menutup kemungkinan kita akan memasuki fase koreksi. Dan questionnya adalah apakah kita akan kepantul di 30.000 atau kita akan dibawa lebih rendah lagi. Perhaps kita bisa retest lagi terhadap moving average 200 gitu ya. Mungkin retest lagi di sana. Sorry teman-teman. Atau pada time frame weekly kita juga punya exponential moving average 21 yang saat ini overextend. Jadi wajar banget kalau itu seperti gravitasi menarik harga untuk pullback dulu ke situ, istilahnya untuk retest. Jadi mendapatkan konfirmasi bahwa buyers itu masih interested pada level 30.000 untuk bawa harganya nanjak lagi, retest terhadap key level. Nah, by the way kalau teman-teman ingat di salah satu video weekly saya, ini adalah key level yang kita marking ya di higher time frame, which is di weekly, yaitu di kisaran $40.000, di mana di sini merupakan area supply yang bikin harga Bitcoin itu berhasil breakdown pada support level di bulan Mei 2021. Jadi begitu kita lihat di sini dia breakdown, dia pullback dikit, retest, habis itu dia totally turun gitu ya. Dan ini adalah the first time kita ngelihat dia mengalami rejection yang sangat signifikan terjadi dari sana, dan semenjak itu kita nggak pernah retest level itu. Jadi sebenarnya dua skenario yang saya lihat adalah pertama, minggu ini kita masih bisa melihat dia minggu bullish karena respon yang positif dari FOMC, kemudian S&P dan Nasdaq yang juga sama-sama closing positif pada weekly. Maka di sini kita bisa mempertimbangkan bahwa mungkin buyers pada Bitcoin masih bisa lanjut gitu. Dan besok kan pembukaan nih di hari Senin ya. Ini pengen saya remind ke teman-teman. Terus-terusan sih setiap kali weekly update saya remind. Harus berhati-hati kalau Senin pagi pembukaan karena volatilitas market itu kadang-kadang susah untuk kita analisa ya. Balik lagi market open Sabtu Minggu, mereka bisa dibilang ada sentimen, ada news, apapun itu yang terjadi pada Sabtu Minggu, itu reaction di pasar adalah pada saat market buka, which is di hari Senin biasanya pagi jam 8, jam 9, jam 10 tiba-tiba ada volatility yang kencang banget. Itu biasanya ngesabet ya atau nge-swing untuk stop loss yang pada dalam keadaan posisinya dibuka ya, dia set stop loss ya itu biasa diselepet-selepetin tuh teman-teman, baru kemudian dia gerak sesuai dengan direction yang kita mau gitu loh. Dan kalau kita lihat pergerakan weekly, terus terang ya teman-teman, 2 minggu terakhir itu meninggalkan banyak sekali fair value gap pada time frame weekly. Ada yang di kisaran 28 sampai 29.000, kemudian ada yang di kisaran 29.700 sampai di kisaran 34 ribuan dolar ya, somewhere in the middle nih antara di level ini 27.800 ke 29.700 atau di key level ini ya antara dia 30.000 sampai ke 34.000 dolar lah lebih kurangnya. Itu adalah area fair value gap
yang saat ini terbentuk dari pergerakan yang impulsif selama 2 minggu terakhir. Dan semua itu sebenarnya kan kalau kita ingat ya, itu disebabkan oleh sentimen Bitcoin ETF yang katanya semakin positif, semakin dekat dengan approval, dan juga selain itu secara fundamental juga didukung oleh FOMC yang mungkin cenderung dovish ya. Sejauh ini itu yang saya lihat, belum ada reason untuk market mungkin benar-benar ngedam yang sampai gimana banget yang bikin orang-orang bakal panik. Tapi tentu saja kita harus aware dengan posisi Bitcoin ketika berhasil breakout nih dari 35.000 ya. Kita ngelihat di sini, dia tuh susah banget loh untuk bertahan di atas 35.000. Baru kemarin closing di atas 35.000 gitu ya. Hari ini kita udah ditarik balik untuk berusaha closing di bawah 35.000. Jatuhnya sih sebenarnya masih konsolidasi. Karena kalau kita lihat pergerakan time frame daily ya, yang satu yang saya aware itu adalah bagaimana kita di sini masih bergerak di dalam inside bar. Teman-teman kalau ingat di video yang terakhir saya post, ini artinya inside bar ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah body candle pada bull candle yang terbentuk pada tanggal 1 November, kemudian di bawah di sini adalah low candle yang terbentuk pada open ya. Di sini open candle terbentuk pada 1 November dan closingnya itu di 35.458. Nah, sejauh ini 4 candle yang tergerak selama 4 hari terakhir itu adalah di hari Kamis, kemudian di hari Jumat, di hari Sabtu, dan saat ini di hari Minggu. Apakah teman-teman melihat dia udah berhasil create higher high? Jawabannya belum gitu ya. Karena kalau kita lihat dari pergerakan di hari Kamis ya, ini begitu dia close candle kan pullback gitu kan, opennya di atas, dia close-nya di tengah, berarti kan intinya ini udah inside bar ya. Nanti jatuhnya seperti ini teman-teman. Ini ada close candle, kemudian di sini adalah open candle. Apakah dia technically create lower low atau higher high? Enggak ya. Sempat ada potensi dia create lower low, tapi kemudian kan dibalas dengan weak candle dan closingnya balik di atas gitu loh. Balik deket lagi dengan area open candle ini. Dan setelah kita benar-benar ngedapetin dia close candle di atasnya, yang terjadi pada Bitcoin apa? Rally ya, lanjut rally. Nah, saat ini kita masih nih di dalam body candle daripada si candle tanggal 1 November tadi gitu ya. Jadi kita ngelihat pergerakan ini bisa disebut sebagai child candle, dan ada satu yang namanya mother's candle. Jadi teman-teman bisa cek di sini mother candle ya, kalian tinggal cek aja. Apa sih yang dimaksud dengan mother candle? Nah, intinya seperti ini teman-teman ya. What is a master candle? Atau biasa disebut juga dengan istilah mother candle, ya kan? Intinya konsolidasi sih. Market start consolidation under one big candle, which is dikenal dengan mother candle, dan konsolidasinya itu di dalam gitu loh. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ini bisa dibilang dengan inside channel, bisa dibilang dengan inside bar ya. Kalau inside bar sih biasanya cuma satu bar terus langsung react gitu. Atau kondisi seperti ini gitu ya. Mother candle high, mother candle low, terus harganya di dalam di tengah-tengah gitu. Nah, pada akhirnya tetap market butuh yang namanya konfirmasi, mau di breakout atau di breakdown. Cuma kecenderungan biasanya dia cenderung mengikuti yang namanya tren sebelumnya, which is kalau kita tahu tren sebelumnya adalah bullish, maka very likely atau secara probability itu mungkin di atas 50%, walaupun cuma 51% gitu, tetap di atas 50% harga bisa meneruskan rally-nya lagi dan bahkan breakout lagi gitu. Cuman ya saat ini kita butuh konfirmasi. Kondisi candle masih di dalam mother candle, kita belum ngelihat dia breakout dari candle tersebut ya, antara dia break high atau break low itu belum ada ya informasinya. Yang saat ini kita butuhkan itu adalah konfirmasi atas close candle dan breakout dari antara high atau low candle tadi ya. Mudah-mudahan cukup jelas sih teman-teman, agak kompleks tapi saya menjelaskan sesuatu yang menurut saya ini penting untuk teman-teman ketahui gitu loh. Karena sebenarnya simple banget. Kalau kalian ngelihat time frame daily gitu ya, dia closingnya masih bisa create higher kayak gini ya. Dan di sini nggak ada indikasi sama sekali kalau dia bisa create lower low. As long dia close higher, kalian bisa lihat sebenarnya next day-nya itu kecenderungannya adalah nanjak, dan nanjak lagi. Jadi kalau teman-teman bisa memanfaatkan time frame daily dengan baik untuk kalian mengumpulkan informasi atas potensi pergerakan short to mid term, itu sebenarnya cukup nolong buat kita sebagai trader gitu loh. Dan kalau saya sih simpelnya saat ini kita ngelihat dia konsolidasi dan selama struktur utamanya atau tren utamanya masih bullish ya, kebanyakan posisi
posisi yang saya ambil sebenarnya adalah long gitu ya. Dari BNB, kemudian kita ada entry di Avalanche ya tadi pagi, kemudian ada di TRB, ada PP gitu. Ada yang perform, tapi ada juga yang tidak. Yang tidak perform terpaksa harus saya minimize resikonya. Jadi saya kayak close dekat break even. Tapi ketika yang perform seperti di Solana atau BNB, itu saya sebisa mungkin coba maximize gainnya. Jadi bisa mengcover kalau misalkan saya berhadapan dengan lose lagi ya. Balik lagi teman-teman, asset trader ada yang namanya bad week, ada yang namanya good week ya, ada yang namanya amazing week, ada yang namanya horrible week ya. Ini banyak banget ya namanya minggu-minggu gitu kan, ada minggu bagus, ada minggu jelek, ada minggu parah, ada minggu bagus sekali atau minggu amazing ya. Itu tergantung dari kita pinter-pinter gitu loh. Kalau kita percaya secara sistem yang kita sudah build dan kita meyakini dari trading system kita itu bisa mensupport kita secara jangka panjang, sebenarnya kita nggak perlu terlalu banyak memainkan perasaan atau feeling gitu ya. Jangan terlalu baper lah intinya sama market. Dan yang paling pentingnya lagi adalah jangan mudah untuk terhasut atau FOMO atau bergantung keputusan kita pada yang namanya fear and greed. Ya, itu adalah faktor-faktor yang bisa menjadi trigger dari pengambilan keputusan yang bisa dibilang reckless tuh kalau bahasa Indonesia apa ya? Reckless itu adalah ceroboh ya. Ada pengambilan keputusan yang ceroboh gitu loh. Tanpa analisa yang mantap atau matang, itu udah langsung eksekusi ya. Itu adalah resiko ya. Jadi itu yang harus kita coba untuk kurangin. So in the end saya ngeliatnya Bitcoin di dalam inside bar, dan kalau kita lihat EMA 8 aja belum break ya, berarti saya bisa bilang bahwa tren ini sebenarnya masih strong gitu. Itu dulu yang pertama teman-teman. Lalu berbeda perspektif. Kalau dari time frame 4 jamnya yang kita lihat di sini adalah terbentuk yang namanya channel. Nah, yang saya selalu wanti-wanti ketika sudah mulai terbentuk channel. Teman-teman coba bayangkan ya, Anda melihat sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan penuh, tapi tiba-tiba di satu titik dia mulai melambat. Pertanyaannya apa yang bikin dia melambat? Apakah bensinnya habis? Apakah di situ ada polisi ya yang bikin Anda berhenti gitu loh. Jadi Anda jadi nggak berani untuk injek gasnya terlalu kencang. Tapi yang pasti intinya adalah something is holding back the price di situ. Ya, kita tahu bahwa kecepatan kendaraan ini yang tadinya melaju dengan kecepatan penuh tiba-tiba ngerem di situ dan kita nggak tahu alasannya apa. Apakah di sini ada orang yang nahan atau gimana? But in the end, reason itu kita bisa pakai gitu loh. Dan itu tergambarkan melalui price action. Jadi once kita ngelihat dia membentuk ascending channel, kemudian biasa teman-teman yang menggunakan indikator, mungkin kalian akan melihat di sini bahwa wah ini udah overbought ditambah dengan yang namanya divergence. Nah, Anda akan semakin aware dan semakin khawatir gitu loh. Nah, buat saya sebenarnya gini teman-teman. Selama struktur ngasih tahu kamu ini bullish, kamu ikutin. Tapi kalau kita udah dapet tanda-tanda kayak tadi, kita lihat secara price action udah mulai ada sign of weakness dari market, maka setiap pengambilan transaksi kita berikutnya, seandainya kita tetap mau long, saya akan aware akan hal tersebut, di mana bisa aja pada satu titik dia kehabisan bensin dan dia harus balik dulu nih istilahnya ke SPBU gitu ya. Untuk apa? Untuk dia isi bensin teman-teman. Ya, cara isi bensinnya gimana? Ya cari pembeli dari area-area demand yang ada di bawah. Kira-kira seperti itu. Jadi begitu udah dapat pembeli, bam. Nah, dia dapat sedikit banyak, kita bilang apa ya? Bensin lah ya. Atau dia minum Gatorade, atau dia minum Krating Dank, Red Bull, atau apapun itu, minuman kafein misalnya, yang bisa bikin harganya rally lagi. Dan apa sih kalau misalkan di market itu yang bisa bikin harganya nanjak ya adalah pembeli atau demand gitu kan, permintaan. Kalau ada permintaan, maka di situ akan ada reaksi di pasar. Intinya seperti itu. So, untuk posisi Bitcoin, kalau dari time frame 4 jam, dia ngasih tahu saya warning nih. Vin, ini warning ya. Bahwa apa? Bahwa kondisi di sini tuh lu bisa lihat ada pelemahan momentum, Vin, ya. Something is holding the price untuk tidak langsung naik secara signifikan. Ada momen dimana dia rally signifikan, tapi kalian bisa lihat pullbacknya juga signifikan. Bahkan kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini ada satu momen dimana close candle-nya setidaknya create lower low, walaupun tipis gitu ya. Karena setelahnya langsung di cover dengan bullish engulfing, seakan-akan we are still having yang namanya strong support level di level tersebut.
ya kan? Teman-teman bisa identifikasi bahwa ini ada support level. Mungkin yang pakai demand ya bilang ini demand, yang pakai order block ini bilang ini adalah order block, terserah ya. Tapi yang pasti something is holding the price juga untuk tidak turun lebih jauh dari area tersebut. Nah, ini adalah area yang akan kita marking untuk area selama pergerakan seminggu ke depan. Ya, jadi kalau misalnya dilihat dari seminggu ke depan dari posisi close candle saat ini, seandainya dia mampu break ya dari si yang namanya inside bar atau mother candle itu, mungkin ekspansi range itu bisa terbuka sampai kembali ke 31.700. Meanwhile kalau di atasnya, saya percaya Bitcoin itu bisa ngejar sampai ke level 39.000. Ya, jadi segi range itu ini masih ada teman-teman. Ya, ini adalah analisis dari pergerakan mungkin seminggu lalu kali ya. Dari saya bilang sama teman-teman bahwa ini SNR kunci teman-teman 35.000 merupakan level psychology, bisa closing di atas dan bertahan di atas itu bakal ngebuka peluang untuk 40.000. Tapi kalau misalkan dia closing di bawah dan somehow kita mulai masuk ke fase koreksi, maka teman-teman akan aware bahwa ada peluang untuk kalian bisa belanja di 31.500. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kuncinya apa? Kuncinya saat ini adalah ascending channel ini. Once dia break, teman-teman akan aware bahwa market bisa masuk ke fase koreksi yang lebih major dan bahkan turunnya bisa agresif gitu. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan di sini udah nggak ada yang mau beli, di mana kira-kira mereka akan beli? Kalau saya sih personally mungkin akan ngantri di 30.000 ya. Jadi kita pakai secara logika gitu. Kenapa? Karena harganya nanjaknya signifikan banget. Ini orang pada panic buying yang namanya FOMO, yang pada takut ketinggalan gara-gara mungkin Bitcoin ETF spot sentimennya akan di-approve ya. Itu yang bikin orang akhirnya belanja banyak dan gila-gilaan gitu ya. Nggak peduli gitu loh, walaupun harganya udah mahal, udah premium, tetap digas sama mereka. So for now, struktur masih bullish ya, kita bisa ngeliat ini adalah demand yang terakhir. Harga tadi sempat nge-spike dikit, tapi kalau saya bisa asumsikan ini adalah high point yang sama lebih kurangnya, it's just a fake out. But in the other hand, saya juga aware terhadap potential of market itu bisa pull back lagi atau turun lagi. Dari mana? Dari swing high yang terbentuk di sini ya, more or less seperti ini. Nah teman-teman kalau lihat ini kita masuk confluence antara yang namanya order block ya, ini kalau di time frame 4 jam kalian bisa identifikasi itu sebagai order block sebab itu ada satu candle berwarna hijau ya. Ini orang biasa bilang dengan istilah supply, bisa pun kalau misalnya teman-teman ngelihat ini sebagai Quasimodo, ini adalah Quasimodo level dan lain sebagainya. Tapi buat saya ngelihatnya adalah bagaimana harga itu mendapatkan reaction dari Fibo 0618071 plus order block atau supply zone yang terbentuk di sana. Jadi somehow itu ada confluence. Kalau misalnya dia nggak mampu bertahan ya dari tekanan jualnya dan malah cenderung turun lagi, bahkan dia break terhadap demand terakhir di sini, ya bisa dibilang itulah yang tadi saya antisipasi ya, kemungkinan untuk harga bisa turun lebih jauh. Dan itulah juga menjadi alasan kalaupun teman-teman ngambil long, saya personally itu saya remind ke teman-teman yang lain bahwa gunakan risk rendah. Selain karena salah satunya adalah faktor weekend, faktor keduanya adalah ini yang saya lihat. Alright, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa cukup jelas dari penjelasan saya. Secara summarize-nya adalah kita melihat ada potensi koreksi bisa terjadi dari Bitcoin, terutama pada time frame kecil, dan di higher time frame tadi kita sudah mention soal, sorry teman-teman, saya sendawa ya, soal ekspansi range between dia koreksi major atau dia melanjutkan rally dan ngejar ke level 40.000 ya. Itu dua kunci yang kita perlu perhatikan saat ini, dan saya bisa katakan bahwa semuanya itu tergambarkan secara detail melalui time frame kecilnya gitu loh. Kalau time frame kecilnya ngasih lihat teman-teman kondisi seperti ini, Anda udah tahu apa yang Anda cari pada pergerakan berikutnya, yaitu area 30.000 atau 31.500 sebagai potensi area belanja. Itu saja teman-teman. Alright, so hopefully informasi saya seputar Bitcoin bisa detail seperti yang saya katakan tadi. Nanti saya akan update kembali untuk Uni-nya melalui price action update di Telegram. Saya juga udah voting dan teman-teman setuju kalau misalnya kita ngebahas lebih banyak di price action aja. Jadi ya mungkin saya akan posting di sana. Oke, so thank you everyone. Sampai jumpa kembali di update berikutnya untuk Uniswap besok dan juga Bitcoin update. Cheers, bye bye guys.